Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen ketika mereka menghadapi penderitaan di dalam kehidupan mereka, menghadapi pergumulan di dalam hidup mereka, mereka kemudian berdoa sama Tuhan dan mulai melancarkan protes mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah kepada Engkau, kami sudah melayani Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami sudah rajin berdoa membaca Alkitab. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini kami alami? Kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan ini datang kepada kami? Seolah-olah penderitaan dan pergumulan itu adalah sesuatu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan seorang Kristen ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan. Seolah-olah ketika mereka sudah beribadah, membaca Alkitab, berdoa, memberikan persembahan, melayani Tuhan, itu seperti penangkal penderitaan, sehingga penderitaan itu akan menjauh dari kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, hati-hati. Itu adalah pemahaman yang sangat sesat. Itu adalah pemahaman yang sangat tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyelamatkan manusia untuk terbebas dari penderitaan di dunia ini. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita untuk kita hidup nyaman di dunia ini sambil menunggu surga dan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, terus memberikan kita berkat, kekayaan, kenyamanan, dan hidup enak di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan makna penderitaan bagi seorang Kristen. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk dengan rela menjalani penderitaan. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia menyelamatkan kita lewat jalan penderitaan yang Ia tempuh. Bahkan Dia pun memanggil kita untuk menderita. Bahkan Paulus mengingatkan kita bahwa kepada setiap kita itu dikaruniakan bukan hanya saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, ketika mengingat bahwa kita dipanggil untuk menderita, mungkin kita mulai bertanya-tanya kembali, apa sih manfaat penderitaan? Apa sih gunanya penderitaan? Nggak ada manfaatnya bagi saya sama sekali. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kalau memang tidak ada manfaat dari penderitaan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, untuk apa Tuhan memanggil kita untuk menderita? Untuk apa Tuhan menyambut penderitaan salib itu dengan arak-arakan dan sorak-sorai Hosana bagi Dia, bagi anak Daud, terpujilah Dia yang datang dalam nama yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Dia pun menyambut penderitaan itu seolah-olah menyambut penderitaan itu dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Kalau penderitaan itu tidak membawa sesuatu yang baik, untuk apa Yesus memanggil kita untuk menderita? Untuk apa Yesus memberikan teladan untuk menjalani penderitaan itu dengan rela? Yesus menjalani penderitaan dengan rela, dengan sepenuh hati, karena Dia tahu di ujung jalan sana, karena Dia tahu di garis finish sana, di ujung penderitaan Dia akan melihat rekonsiliasi antara Allah dengan manusia yang diperdamaikan lewat darahnya yang dicurahkan. Karena Dia tahu di ujung penderitaan itu seluruh umat manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa. Karena itu Yesus pun memanggil kita untuk menjalani jalan penderitaan seperti yang Ia jalani. Hidup sebagai anak Tuhan yang menjalani hidup kudus, hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Karena ketika kita hidup kudus, hidup benar, sudah pasti kita akan menghadapi penderitaan oleh orang-orang atau oleh dunia yang berdosa ini. Tapi Tuhan memanggil kita untuk memikul penderitaan itu seperti memikul salib di pundak kita, mengikut Dia setiap hari. Karena Dia tahu seorang anak Tuhan yang memikul salib penderitaan, mengikut Dia dengan setia, di ujung jalannya nanti dia akan melihat Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat kesaksian hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di dunia ini
bukanlah rumah kita, bukanlah tempat kita. Jangan pernah menginginkan hidup nyaman di dunia ini sampai kita tidak merindukan Tuhan lagi. Tetapi sebaliknya, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menderita di dunia ini, menjalani hidup sebagai anak Tuhan dengan setia, supaya di ujung jalan nanti kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi kita, dan banyak orang diberkati lewat kesaksian hidup kita. Maka jalanilah hidup kita memikul salib penderitaan dengan setia mengiring Tuhan. Kiranya di momen Prapaskah ini kita bisa menghayati penderitaan Kristus dengan setia memikul salib setiap hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.